Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faruju. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana mindal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du, para hadirin jamaah mujahadah syariah dan ahli pengajian Al-Hikam yang dirahmati Allah. Mari sekali lagi kita mengadakan permohonan tasabbur dan istighosah di pangkuan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadzal zaman wa awanihi radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin, dengan iringan harapan mudah-mudahan pengajian atau pembacaan kitab Al-Hikam membawakan kemanfaatan, keberkahan, serta kemajuan di segala bidang perjuangan Islam khususnya, dan khusus perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam juz 1 halaman 11. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan, amal lahiriah itu hanya merupakan bayangan, gambar, dan ruhnya, jiwanya ialah adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Jadi amal yang tidak ikhlas itu serupa dengan jasad yang tidak ada ruhnya, seperti gambar hidup atau bangkai. Barang mati hanya seperti boneka yang tak bernyawa sama sekali. Ini amal perbuatan apa saja, seperti sembahyang, mujahadah, puasa, tilawatil Quran, dan lain-lain. Semua itu tidak didasari lillah billah istilah wahidiyah, hanya seperti barang mati, tidak memberi manfaat sama sekali. Lillah artinya melaksanakan amal ibadah atau amal perbuatan apa saja didasari niat dan ditujukan untuk mengabdi kepada Allah. Bila artinya menyadari bahwa dalam melaksanakan amal ibadah itu semata-mata adalah karena fadl Allah, tidak karena dirinya dapat berbuat atau beramal.
Jadi ikhlas yang sempurna adalah lillah billah. Lillah billah yang betul-betul didasari dalam hati secara dzauqiyah, bukan hanya pengertian atau ilmiah saja. Di sini pakai istilah akmal, itu otomatis perbuatan-perbuatan yang boleh dan harus digunakan beribadah. Maka dari itu segala gerak-gerik, baik berdiam, bergerak, jika betul-betul didasari lillah billah, dengan sendirinya menjadi amal atau amal ibadah. Sebaliknya, sekalipun berupa sembahyang, baca Quran, puasa, mengeluarkan zakat, menolong orang lain dan sebagainya, kalau tidak didasari lillah billah, namanya ya perbuatan begitu saja. Dan menurut pengajian ini, perbuatan seperti itu hanya seperti gambar hidup yang tidak bernyawa, bangkai yang tidak memberi manfaat, bahkan membawa bahaya. Hanya lahirnya sepertinya ibadah, akan tetapi sesungguhnya bukan ibadah lagi, sebab tidak didasari niat yang ikhlas, tidak lillah dan billah. Kata ikhlas itu maksudnya membersihkan soal-soal yang tidak ada manfaatnya. Malah sebaliknya berbahaya jika tidak dibersihkan. Jadi meligi hanya untuk satu tujuan, tidak bercampur-campur. Kalau bercampur-campur itu namanya syirik. Syirkah itu artinya campur. Jangan dicampuri selain Allah, hanya karena Allah dan merasa diberi pertolongan oleh Allah, itu ikhlas. Wal ikhlasu yakhtalifu biikhtilafin nasi. Ikhlas itu bermacam-macam. Pak ikhlasul ubad. Ubad itu kata jamak dari kata abid, orang yang mengabdikan diri. Tapi kalau ibad, kata jamak dari kata abdun, hamba. Ibadah adalah bahasa daerahnya tunduk dan menyerahkan, manut, miturut, atau dengan apa yang dikehendaki oleh yang ditunduki atau yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah berarti hamba Allah. Dia harus tunduk dan menyerah bulat-bulat kepada Allah. Soal apa saja tanpa syarat, apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran, tanpa ada rasa terpaksa dan sebagainya, baik lahiriah maupun batiniah. Begitu juga abdun nafsi, hambanya nafsu, artinya orang-orang yang selalu menyerah kepada nafsu. Hamba nafsu yang selalu menyerah kepada kehendak nafsu atau jiwa. Dan jiwa itu punya kehendak karena adanya pengaruh fisik atau pengaruh dari jiwa itu sendiri. Pengaruh dari fisik misalnya lapar atau haus, membutuhkan makanan atau minuman. Pengaruh dari jiwa itu sendiri misalnya rasa ingin dihormati atau ditakuti. Lalu usaha bagaimana supaya bisa dihormati atau ditakuti. Fa ikhlasul ubadi salamatu a'malihim minar riya'il jaliyi wal khafiyyi wa kulli ma fi haddun lin nafsi fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala talaban lis-sawabi wa haruban minal iqabi ma'a nisbatil amali ilaihim wal i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira. Ikhlasnya ubad atau abid, orang yang ahli beribadah, biasanya yang dimaksud adalah ibadah lahiriah seperti sembahyang,
baca Quran, mujahadah dan lain-lain. Ibadah lahiriah itu merupakan syariatnya yang paling utama. Yang paling abdul adalah sembahyang. Ibadahnya orang ahli ibadah atau abid itu ikhlasnya diukur pada sholatnya amal mereka atau bersihnya amal mereka dari riya. Baik riya yang samar-samar maupun yang terang-terangan. Dan pada umumnya masih disertai pamrih nafsu yang betul ibadah mereka sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi diikuti atau didorong oleh pamrih selamat atau bahagia dunia akhirat, dan di samping itu dia masih merasa punya kemampuan beramal. Dia menjagakan pada amalnya, kalau aku tidak giat ibadah, aku tak akan memperoleh surga, atau tak akan selamat dari neraka, atau tak akan bahagia dunia akhirat, dan sebagainya. Itu ikhlasnya orang ubad atau ahli ibadah. Wa ikhlasul muhibbina huwal amalu lillahi ta'ala ijlalan wa ta'diman li'annahu ta'ala ahlun lidzalika la liqasdi sawabin wala harubin min iqabin. Ikhlasnya orang yang mahabbah, orang yang cinta pada Allah, yaitu mereka yang beramal ibadah semata-mata lillahi ta'ala, hanya mengagungkan, memuliakan dan menghormat kepada Allah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya dihormati dan diagungkan. Sebab Tuhan Maha Agung, seharusnya dia diagungkan. Maha mulia, seharusnya dia dimuliakan. Ibadahnya bukan didorong oleh keinginan surga atau pahala atau selamat dari neraka. Allah Maha Agung, Maha Sempurna, harus diagungkan. Allah Maha Agung, lalu orang tidak mau mengagungkan Tuhan, itu namanya zalim. Zalim mendudukkan sesuatu tidak pada tempatnya yang semestinya. Orang yang muhibbin, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah, ibadah mereka didasarkan atas menghormat, mengagungkan Allah. Istilah ta'zim sudah mengandung dua hal, yaitu cinta dan takut. Rasa cinta dan takut berkumpul jadi satu, itulah ta'zim, mengagungkan. Contoh ibadah muhibbin antara lain munajatnya Siti Robi'ah Adawiyah. Ma'abadtuka khaufan min narika wala toma'an fi jannatika panasabatil ibadata ilaiha. Ya Tuhan, tidakkah ibadahku kepadamu karena takut dari neraka siksamu, dan tidak pula karena mengharap masuk ke dalam surgamu. Di sini ibadah hanya semata-mata takziman, dan itu sudah tepat, tapi ada negatifnya, yaitu panasabatil ibadata ilaiha. Beliau masih menyandarkan ibadahnya kepada dirinya. Ya sudah betul mengagungkan Allah, tapi masih ada mengaku, ini negatifnya. Tapi sudah lebih baik dari bentuk ikhlas yang pertama tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Bana. Iya, Bana. Ya Syafi Allah. Alaika nura khalqiyat ya lana. Haslahu wa ruha wa adrikni wa qatalan du'abata wa rabbini ana jari sayyidi su'aka antaru takun syahsan hadika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhallah salamullah alaika rabbini bismillah. Alhamdulillah ya sayyidi biladrah munsilatil hadratil aliyah
Al-Fatihah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya, masyarakat kita, bangsa dan negara serta jami'al alamin, anugerah berupa sirri ikhlas di dalam kita beribadah. Jangan hanya sekedar ibadah, tapi yang paling penting di samping ibadah itu ruhnya ibadah, yaitu ikhlas. Karena kalau nggak ada ruhnya itu namanya bangkai. Kalau orang Jawa itu mengatakan apa itu batang. Batang itu kalau dibiarkan tidak segera diurusi, diberesi, itu lama-kelamaan busuk, bau dan mengganggu dan mendatangkan penyakit. Ini bahaya, jangan dibiarkan. Dan umat masyarakat ini mestinya harus tahu bahayanya tidak ikhlas di dalam hati sanubari. Maka para pengamal wakidiyah barokati mujahadah sholawat wakidiyah sedikit banyak bisa merasakan, menerapkan ikhlas itu tadi. Bahkan tidak hanya ikhlas yang tadi, ada tingkatan ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ada yang mengatakan ikhlasul zaidin. Bahkan di dalam wakidiyah dengan konsep lillah billah ini bisa sampai kepada tingkatan ikhlasul arifin, ikhlasnya orang yang sudah sadar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barokahnya orang yang mengamalkan sholawat wakidiyah. Dan mari sholawat wakidiyah ini selama bulan penyiaran ini kita sebarkan, kita sampaikan, kita pindah tangankan kepada tetangga, kepada kenalan, kepada saudara, kepada siapa saja, umumnya umat masyarakat jami'al alamin tanpa pandang bulu. Dan tentunya kita sampaikan dengan penuh bijaksana, dengan metode hidayah, mengedepankan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping secara lahiriah kita sampaikan dengan bijaksana, dengan teori-teori, dalilnya, dasarnya, kaidahnya, dan pendekatan sosial. Juga kita harus mengedepankan metode hidayah, bahwa yang memberikan itu semuanya orang bisa ikhlas, bisa meningkat dari tingkatan pertama, meningkat yang kedua, meningkat yang ketiga. Ini adalah prerogatifnya Allah. Allah yang akan memberikan. Kita hanya secara manusia itu hanya usaha, ibaratnya hanya wayang saja, manut harus singgah wayang. Karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa untuk mengajak kepada umat dan masyarakat. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang ikhlasul arifin. Ini baru ikhlasul abidin, terus ikhlasul muhibbin atau ikhlasul zaidin. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah nanti kita bacakan bersama-sama tentang ikhlasul arifin. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur sehingga kita bisa bertemu kembali dan bisa bersama-sama mempelajari tentang ikhlas, tentang ajaran yang mulia, ajaran yang begitu sangat-sangat menggembirakan, yaitu mudah dan bisa diamalkan oleh siapa saja tanpa mengenal umur, usia, bahkan taraf pendidikan maupun taraf ekonomi. Semuanya asal mau, insya Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang itu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.